Tema kita hari ini adalah persiapan hati untuk revival. Tuhan mau kita mengalami pembaharuan iman di minggu kedua ini. Revival, kebangkitan, kebangunan harus terjadi dalam hidup kita, saudara, di awal tahun ini. Kita belajar daripada peristiwa Daud. Mazmur 51 adalah mazmur di mana Daud melakukan dosa dengan membunuh suami Batseba dengan cara dia menaruhnya di tempat dan disengajakan untuk harus mati. Sebab dia ingin mengambil Batseba menjadi istrinya, kata firman Tuhan. Dan oleh karena itu Batseba hamil dalam firman Tuhan. Dan dalam peristiwa itulah Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang kepada Daud untuk mengingatkan dia bahwa engkau berdosa di hadapan Tuhan dan anak yang dalam kandungan Batseba akan mati. Dia berlutut, dia minta ampun dan dia bertobat dan anak itu mati, kata firman Tuhan. Nah, dalam peristiwa kematian inilah dia mengalami yang namanya pertobatan dengan sungguh. Dan dia menulis Mazmur 51. Dan salah satu bagian kita sudah baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Sembunyikanlah wajahmu daripada dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Allah bekerja melakukan suatu revival dalam hidup seseorang. Terkadang perlu ada sesuatu harus terjadi. Sama-sama bilang dengan saya, sesuatu harus terjadi. Ya. Jadi ada peristiwa di mana Tuhan harus menggebrak Daud sehingga Daud yang tadinya sudah salah langkah dia bertobat. Sama-sama bilang dengan saya, bertobat. Jadi peristiwa Daud dengan Batseba menyebabkan Daud mengalami pertobatan, di mana Tuhan membuat anak dalam kandungan Batseba mati. Dan itulah suatu peristiwa yang memukul Daud. Kenapa Tuhan melakukan itu? Supaya Daud kembali pulih dan menyadari akan dosanya. Kadang-kadang Tuhan mau bikin suatu revival dalam diri kita, dia mesti kirim dulu masalah dalam hidup kita. Sama-sama bilang dengan saya, masalah. Karena dia mau sebut ya. Intinya masalah harus datang dulu supaya kita dikembalikan kepada rencana Tuhan. Ya, karena kadang-kadang kita sudah menyimpang jauh dan Tuhan bikin suatu peristiwa supaya kita kembali kepada rencananya. Dan saudara tahu dunia hari-hari ini sedang dalam masalah. Ya, banyak orang sedang tidak terlalu pusing-pusing amat. Ngapain kita pusing-pusing amat? Dunia lagi tidak baik-baik, saudara. Saudara, minggu lalu ya Donald Trump, di hari kita ibadah kita bahas Donald Trump, Presiden Amerika menculik atau istilahnya menangkap Presiden Venezuela Maduro, saudara. Ya, jadi sampai orang bilang, wah Maduro. Jadi begitu, saudara, dia ditangkap. Ya, dan dalam minggu berjalan ini kita mendapat berita yang mengejutkan bahwa Amerika keluar dari 31 organisasi PBB dan dia keluar juga dari 33 organisasi di luar PBB, dan jumlah dia keluar, Amerika keluar dari entitas internasional berjumlah 66 organisasi internasional.
Dan Amerika, saudara, kalau sudah keluar dari PBB, ini berarti bicara perang dunia ketiga sudah dekat. Ya. Perang dunia ketiga sudah dekat. Dan Amerika mengumumkan bahwa dalam minggu berjalan ini dia akan merebut Greenland. Sementara Greenland itu miliknya Denmark, anggota NATO, dan NATO sudah bersumpah bahwa kalau Amerika berani menduduki berarti NATO siap perang dan Amerika. Kemudian kita juga mendengar bahwa Rusia, ya, Cina dan Korea Utara siap untuk nuklir. Dan dalam minggu berjalan ini juga, saudara, bisa dengar bahwa Amerika tidak pernah menerbangkan, mengaktifkan pesawat kiamatnya. Jadi kenapa disebut pesawat kiamat? Itu hanya bisa diaktifkan kalau sudah akan menuju perang dunia ketiga. Jadi pesawat Amerika Air Force yang memang disimpan untuk dunia kiamat sudah terbang dan menuju ibu kota Amerika Serikat. Standby jika nuklir akan meluncur ke Amerika. Saudara, ini bukan main-main, dunia sedang tidak aman-aman. Ya. Tuhan akan bikin revival besar-besaran di seluruh dunia ketika dunia sudah dalam goncangan besar. Ya. Tetapi saudara, revival tidak terjadi bagi semua orang di akhir zaman. Coba kita baca. Wahyu 22 ayat 11. Kita baca. Ini akhir zaman akan terjadi revival, tapi di akhir zaman juga akan terjadi kemurtatan habis-habisan. Wahyu 22 ayat 11, baca. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus membuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi ternyata revival hanya terjadi bagi orang yang memang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka ketika dalam minggu lalu saya sudah sampaikan, ketika tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali, dunia akan goyang, saudara. Apa buktinya? Ketika penculikan Presiden Venezuela, emas 2.200.000. Setelah penangkapan Presiden Venezuela, emas naik jadi 2,5 juta. Dan ini sudah diprediksi oleh pakar-pakar emas, maka dia akan naik sampai 3.600.000. Ya. Jadi kemarin penangkapan tanker Rusia ini sudah mulai bergejolak. Kemudian ada serangan lagi dari Rusia menghancurkan helikopter Amerika. Ini masih mulai pemanasan, saudara. Dan ketika ini sudah terjadi, maka emas akan naik sampai 5 juta. Bahkan bisa naik per gramnya sampai 10 juta. Itu tandanya dunia mulai chaos. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika itu terjadi, Wahyu berkata, orang akan tambah murtad. Yang murtad tambah murtad, yang cemar tambah cemar, yang malas ibadah akan tambah malas ibadah, saudara. Malas ibadah, tambah akan malas. Tapi orang yang punya niat hati untuk cari Tuhan, walaupun sedikit, dia masih mau niat cari Tuhan, sedikit, dia akan bertambah, tambah besar, sampai cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus pernah bicara, kalau kamu melihat perang, gejolak dunia, bangsa melawan bangsa, ketahuilah, angkatlah mukamu sebab keselamatan itu sudah datang bagimu.
Bagi orang yang mengasihi Tuhan, mencari Dia, kita lihat tanda akhir zaman ini. Kita tidak lari dari akhir zaman. Kita tidak lari. Kita mengambil pilihan untuk angkat muka, kata Yesus. Angkat muka, lihat Yesus. Lihat ibadah, lihat persekutuan, cari Dia. Ya, cari Tuhan, saudara. Jadi revival membutuhkan yang pertama, hati yang diperbaharui. Tuhan mau seperti Daud ketika dia jatuh di dalam dosa. Tuhan mengambil anak dalam kandungan Batsyeba yang adalah anak darah dagingnya Daud. Tapi karena dia melakukan dosa, maka Tuhan bunuh anaknya. Dan peristiwa kematian anak Daud ini menyebabkan dia dipulihkan. Revival terjadi saat Daud telah ditegur oleh Tuhan dan dia mau perbaharui hatinya. Kalau saudara dan saya, kita mau mengalami revival di akhir zaman ini, perbaharui hati kita. Ya, hati yang mau ditegur oleh Tuhan. Hati yang mau diperbaiki oleh Tuhan. Hati yang mau diingatkan oleh Tuhan seperti Daud. Ketika Nabi Nathan datang dan berkata, Daud, waktumu telah tiba, anak yang di dalam kandungan Batsyeba akan mati. Sebab itu adalah hukuman Tuhan bagi perbuatanmu, membunuh suami dari Batsyeba, mengambil Batsyeba menjadi istri. Peristiwa ditegurnya oleh Nabi Nathan, Daud sadar, berlutut, minta ampun. Ada banyak orang, saudara, Tuhan sudah kasih alarm pertobatan, tapi dia nggak mau bertobat. Ya, ada banyak orang dikasih alarm pertobatan, dikasih alarm bahwa dia harus bertobat, tapi tetap jalan terus dengan segala perbuatan, kehidupan, dan kejahatan yang dia buat. Tapi kita belajar dari Daud, dia menyadari bahwa ketika dia mengalami hukuman dari Tuhan, dia bertobat, dia buka hati. Hatinya mau diperbaharui. Dan dia berkata, jadikanlah hatiku tahir. Ayat yang ke-12a. Ya. Dia berkata, jadikanlah aku tahir ya Tuhan. Ayat 12a, jadikanlah hatiku tahir. Ketika dia ditegur Tuhan dengan dosa, dengan perbuatannya, maka dia bilang, Tuhan jadikanlah aku tahir. Jadi revival ini butuh hati yang mau menerima peringatan dari Tuhan. Kalau kita nonton, mungkin tidak terjadi peristiwa dengan kita. Pak Pendeta, saya nggak terjadi apa-apa. Saya sementara hari ini lagi baik-baik saja. Saya tidak mengalami apa-apa. Benar. Tapi lihat dunia hari ini, saudara. Peristiwa perang dunia sedang di depan mata. Bukankah itu penggenapan kitab? Bukankah itu penggenapan nubuat Yesus? Kalau kamu mau melihat akhir zaman, kata Tuhan, maka Israel akan bertunas. Ya, betul nggak saudara? Tanda-tanda akhir zaman yang lain adalah Israel akan bertunas. Saudara lihat saja berita-berita di YouTube, di mana Israel sudah memperluas batas wilayah pagar. Mereka bikin pagar tembok tuh sampai mungkin 8 meter. Itu sekarang sudah sampai daerah Libanon sana, saudara. Dia sudah kasih besar negaranya. Israel sudah tambah besar. Tidak lagi di batas-batas Galilea, tuh dia lewat lagi sampai Yordania sana. Sampai bukan Yordania, Libanon. Sampai ke arah utara Libanon. Sudah melebar. Ini tidak main-main, saudara. Ada perang yang sangat besar. Dalam minggu berjalan ini juga informasi terbaru bahwa Rusia menarik duta besarnya dari Israel. Jadi seluruh anggota kedutaan dari Rusia di Israel sudah ditarik pulang semua. Dalam minggu berjalan. Setelah Trump mengumumkan keluar dari PBB. Ada apa, saudara? Ini memang mau perang besar ini. Ya, perang besar. Ini enggak main-main, saudara.
Mungkin kita berpikir bahwa jauh pendeta, dong perang kan di atas sana, kita di sini jauh. Saudara, Venezuela dan Amerika saja sudah merubah nilai emas 2,2 juta naik jadi 2,5 juta hari ini. Apa itu tidak berdampak untuk ekonomi, saudara? Itu akan sangat berdampak ke depan. Ya, sangat berdampak bagi ekonomi. Maka dari itu saudara, kembali kepada Tuhan. Biarlah tanda-tanda zaman, peristiwa, keadaan dunia ini menginsapkan hati kita untuk cari Tuhan. 2026 cari Tuhan, kita akan dapat mujizat anugerah jadi kepala bukan ekor, terus naik bukan turun meski di tengah dunia yang akan hancur. Dunia akan hancur, dunia akan runtuh. Tetapi anak-anak Tuhan yang pandang Yesus, pegang tangan Tuhan, selalu mau bergandengan tangan dengan Tuhan, maka hidup kita akan disertai. Mazmur 91 berkata, sekalipun di sisi kirimu rebah beribu-ribu dan berlaksa-laksa puluhan ribu di sebelah kananmu, kamu hanya nonton. Mereka rubuh, kamu hanya nonton. Itu hanya terjadi kepada ayat 1, 2, dan 3, yaitu Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang bermalam dalam naungan yang maha kudus dan tinggal dalam naungan yang maha kuasa akan berkata sekalipun rebah. Jadi saudara, kalau kita bernaung dalam naungan Allah yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, maka ayat itu akan menjadi bagian kita. Tapi kalau kita tidak bernaung, ayat itu cuma jadi pengetahuan kita. Bahwa memang benar ada ayat yang mengatakan begitu, tapi itu tidak terjadi bagi saudara yang kita tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. 2026 ini revival boleh terjadi, perubahan boleh terjadi, kebangkitan, kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita. Waktu yang pertama, kita mau hati yang diperbarui seperti Daud. Tuhan itu saudara tidak pernah buang kita. Daud sudah rekayasa kejahatan, Daud sudah bersinah, tapi tetap dipakai Tuhan. Benar? Tuhan tidak pernah buang manusia, saudara. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, kata firman Tuhan, akan putih seperti bulu domba. Sekalipun merah seperti darah sekalipun, akan putih seperti salju. Tuhan Allah mampu mengampuni. Untuk itulah dia mati dan tergantung di kayu salib, supaya saudara dan saya punya dosa-dosa diampuni, bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman di dalam Kristus. Tapi yang diperlukan untuk kebangkitan dan kebangunan pemulihan jiwa kita adalah hati yang mau bertobat, diperbarui oleh Tuhan. Buka hati saudara, buka mata. Kita sedang ada di ambang akhir zaman. Ya. Wah pendeta, dari zaman Covid orang bilang akhir zaman, akhir zaman. Akhir zamannya Tuhan itu panjang. Ya, sudah sejak Covid itu sudah akhir zaman, betul. Tapi sedang tahapannya berjalan. Akhir zaman yang dimaksud Tuhan itu dia sedang berjalan. Digenapi semua kitab yang ada di dalam firman Tuhan dulu sampai selesai baru bisa. Akhir zaman total. Tapi akhir zaman sudah dimulai dari zaman Covid itu. Ya. Daniel pasal 12, sejak dihentikannya korban sehari-hari, maka ditegakkannya sayap kekejian. Ada berapa? 1250 hari atau 3,5 tahun. Itu kan Tuhan sudah tulis 3,5 tahun. Dari masa Covid sampai hari ini sudah mau dekat 3,5 tahun. Sekarang masuk masa perang lagi. Ya. Jadi saudara, kita sudah masuk di zaman-zaman akhir zaman itu. Tinggal tunggu Yesus datang, angkat jemput kita, kasih taruh di satu tempat penantian, sementara dunia dikuasai antikris. Tuhan sudah bilang dengan saya bahwa AI itu nanti akan jadi antikris, saudara. Waktu kita baru mau masuk masuk AI, Tuhan sudah bilang sama saya bahwa nanti yang jadi antikris itu adalah AI.
Artificial Intelligence. Saudara tahu itu seperti manusia nanti. AI itu. Dia akan melihat bahwa manusia ini terlalu jahat. Manusia akan cenderung berbuat kejahatan. Dan suatu waktu AI ini akan membasmi manusia. Coba saudara lihat, cari di internet. Ketika lebah hilang dari muka bumi ini, berarti kiamat bagi seluruh makhluk di bumi. Lebah saja. Terus apa lagi? Binatang-binatang, kumang-kumang apa itu? Yang apa? Kunang-kunang itu. Kalau sampai dia mati di bumi ini tidak ada lagi, berarti kiamat untuk dunia dan pertanian. Tapi kalau manusia dihilangkan, dibasmi, dimusnahkan dari muka bumi ini, menurut catatan biologis, dunia akan hidup dan sangat makmur tanpa manusia. Saudara cari saja, kalau tidak percaya di semua pakar-pakar ilmuwan dan kemampuan semua sudah menganalisa kalau ada bentuk makhluk hidup di bumi ini, ada yang sampai punah, maka seluruh dunia punah sama manusia juga punah. Tapi kalau manusianya yang dipunahkan, maka ekosistem dalam dunia ini akan kembali hidup dan kekal selama-lamanya di bumi. Jadi ternyata manusialah yang merusak bumi, saudara. Dan kalau AI sudah memiliki tubuh jasmaninya, tubuh robotiknya, ya AI kan sudah mulai dipersiapkan, dia akan punya tubuh bionik, humanoid. Nah AI ini ketika dimasuk di dalam otak robot manusia itu, satu tujuan membasmi manusia dari muka bumi. Ya, dan AI akan menggantikan manusia itu. Maka yang dimaksud antikris itu sudah tergenapi, sudah. Ya. Coba saudara lihat ini, ketika es mencair, Greenland itu kan beku. Tapi begitu kita lihat es mulai mencair di kutub selatan, di kutub utara, dataran Greenland mulai terbuka untuk akses manusia. Dan mulai muncullah pikiran dari Presiden Amerika untuk bagaimana mau kuasai Greenland yang sudah mulai mencair esnya itu. Karena di sana banyak kekayaan alam. Ya. Es mencair karena apa? Pemanasan global. Kenapa pemanasan global? Siapa yang bikin? Manusia yang bikin, saudara. Segala teknologi ini bikin manusia ini mencair es. Ya, mau itu produk-produk yang dihasilkan, mau apa penebangan hutan, mau apa lagi saudara, pabrik-pabrik, asap. Ya. Kita di Papua, di daerah-daerah luar Jawa itu kalau lihat langit itu kan langit biru, ya kan? Kalau sampai di daerah Jawa itu sudah bisa lihat langit biru, yang ada langit asap. Asap. Belum mau masuk di Pulau Jawa, itu asap sudah mulai menyelubungi Pulau Jawa itu. Masuk itu sudah tidak bisa lihat awan lagi. Awan dengan asap sudah ada bedanya. Siang begini lihat ke langit, tidak ada yang namanya kelihatan langit biru, yang ada langit asap. Sekarang ini seluruh Jawa, dari ujung Jawa Timur sana sampai ujung Jawa Barat sana, itu semuanya asap. Manusia bikin pemanasan global, intinya manusia merusak alam, ya. Dan ini berbahaya, saudara. Inilah yang munculnya AI ini yang nanti akan berujung kepada memusnahkan manusia. Jadi saudara, tentunya sebelum muncul antikris, kata firman Tuhan apa? Manusia yang kudus akan diangkat dalam kemuliaan. Pertanyaannya, sudah siapkah saudara dan saya dijemput oleh Tuhan? Tuhan Yesus sangat siap karena dia mempersiapkannya 2000 tahun yang lalu. Dari dia lahir di Bethlehem, dia naik ke sorga, dia sudah persiapkan.
Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat, supaya kalau tempat itu sudah siap, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus sudah siapkan 2000 tahun, dia siapkan rumah di sorga untuk tampung saudara dan saya. Siapkah saudara dijemput? Nah, persoalannya kita kadang-kadang tidak siap. Aduh, nanti dulu kah Tuhan, ya saya belum dapat kerja ini, jangan kiamat dulu gitu. Saya belum nikah ini, belum juga punya keturunan ini, jangan kiamat dulu kah. Itu tanda-tanda manusia yang tidak siap. Manusia selalu tawar-menawar tentang kedatangan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan 2000 tahun, sudah mempersiapkan sampai masa kedatangannya. Dan tanda-tandanya sudah di depan mata kita, saudara. Maka dari itu saudara, yang kedua, setelah kita siapkan hati sehingga kebangkitan revival Tuhan terjadi dalam hidup kita, yang kedua yang kita harus lakukan adalah membuka hati agar Roh Kudus meneguhkan kita. Jadi setelah buka hati untuk suatu kebangunan, pemeliharaan, pemulihan Tuhan, Roh Kudus harus turun di atas kita. Buka hati, dan yang kedua, biarkan Roh itu meneguhkan, mengurapi engkau dan mengurapi saya. Daud berkata, ayat 12 bagian B-nya, perbaharuilah rohmu yang teguh di dalam batinku. Setelah dia buka hati, dia mohon ampun, lalu dia bilang, roh itu jangan tinggalkan aku Tuhan. Biar roh itu memperbaharui aku. Pemulihan yang sempurna terjadi saudara pada waktu kita mau membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus hadir. Coba baca. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jadi Daud saudara, dia betul-betul merindukan revival dalam hidupnya di tengah-tengah penghukuman Tuhan dalam hidupnya. Yaitu dia membuka diri untuk Roh Kudus. Jadi roh yang teguh itulah suatu karya Roh Kudus yang mampu mengubah seseorang. Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Jadi revival saudara akan terjadi di mana Tuhan meneguhkan dengan rohnya, sehingga lewat ruang hati kehidupan kita lawatan Roh Kudus itu terjadi. Tuhan tuh mau pulihkan kita sudah ada di akhir zaman ini. Ya, kita sudah ada di akhirnya lagi zaman itu saudara. Sudah tinggal memasuki, dan informasi terbaru ya, tahun ini pabrik RAM. Ya, sudah tahu HP kan, ada RAM-nya kan? Ada SSD-nya kan, penyimpanan data SSD, RAM. Itu semua tidak lagi produksi untuk HP-HP, semua lagi diminta untuk pabrik AI. Ya. Makanya RAM itu naik tahun ini, semua jenis HP akan naik, semua jenis komputer akan naik harganya. Semua alat-alat elektronik yang memakai RAM, termasuk TV sekarang juga pakai RAM, itu semua akan naik harganya. Karena semua akan dipabrik fokus kepada AI. Bagaimana AI ini segera dibangun. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, maka dari itu Roh Kudus harus ada dalam kita. Supaya kita melangkah di tahun 2026 ini dekat dengan Dia. Ya. AI sedang dikerjakan habis-habisan. Kenapa? Karena nanti ini kan menyangkut nanti semua pekerjaan ini nanti mulai hilang. Semua dikerjakan sama AI. Ya, orang kerja apa? Kerja tugas pakai AI. Orang kerja apapun pakai AI. Lebih cepat. Manusia pikir 1 bulan 2 bulan, AI kerja cuma detik.
Ketik begini kau minta apa? Dia langsung jadi. Buatkan video pendek begini, jadi. Buatkan desain ini, jadi. Bikinkan laporan keuangan ini, jadi. Oh, bayangin saudara, AI sangat cepat. Dia akan menggantikan manusia. Dan pabrik ini sedang bergerak untuk mengerjakan AI di tahun ini. Dan dalam tahun ini juga diprediksi komputer kuantum akan berkembang pesat. Jadi komputer yang model lama kayak kita ini saudara dipakai lagi nanti. Orang pakai komputer kuantum. Karena nanti setelah ini akan ada revolusi AI terbaru, tidak lagi AI yang ada ini, tapi nanti ada AI yang berkonek dengan kuantum. Dan saudara, ini akan menyebabkan manusia tersingkir. Manusia tidak akan dipakai lagi, saudara. Ya. Lama-lama terbuang. Bank BCA, saudara tahu Bank BCA saja, pernah mengumumkan 2 tahun yang lalu, setelah mereka pakai AI untuk database keuangan mereka. Kalau menghitung uang, menurut Bank BCA, dulu kami pakai manusia, selalu selisih uang. Tapi begitu kami kasih AI yang kerja, manusia tidak usah kerja lagi, tidak pernah ada selisih pembukuan keuangan di Bank BCA Pusat. Ya. Saudara, dulu jemaat kita kan banyak yang dari bank ya. Itu kan seringkali ada selisih, saudara. Ya. Keluarga saya juga ada yang bank. Maka dia bilang seringkali kalau mereka hitung-hitung uang, itu pasti ada selisih. Kadang selisih kurang, mereka nombok. Kadang ada selisih kelebihan pas hitung. Ya. Ada selisih kelebihan ini. Kenapa? Karena manusia itu seringkali ada kelemahan. Belum lagi kalkulatornya hang kalau tambahnya terlalu banyak. Tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian, pasti ada selisih. Kalau saudara sering hitung uang pasti paham. Bisa hang, tapi AI tidak pernah hang. Itu sebabnya saudara 2026 ke atas kita tidak lagi kompetisi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tapi manusia akan berkompetisi dan bersaing dengan artificial intelligence, AI. Bayangin saudara, dan kemampuan AI tiap tahun semakin naik. Maka dari itu saudara, bahaya betul. Maka dari itu poin pentingnya adalah hidup oleh Roh Kudus. Saudara tahu Roh Kudus tidak? Roh Kudus itu adalah hikmat yang dari Allah. Ada satu almarhum pendeta, dia bilang sama saya, Roh Kudus itu adalah kepintarannya Allah. Ya. Saya pikir-pikir betul juga. Ya. Kalau Tuhan sudah bilang Roh Kudus itu adalah kepintarannya Allah, saya percaya dan yakin sepintar-pintarnya AI, lebih pintar lagi Allah. Amin. Kalau Allah lebih pintar dari semua yang pintar di muka bumi ini, maka saya kasih tahu, pegang Roh Kudus. Karena hanya dengan Roh Kudus yang akan pimpin kita tidak pernah salah. AI mungkin salah, tapi Roh Allah tidak pernah salah. 2026 sampai kepada hari kedatangan Tuhan, kita nggak tahu berapa puluh tahun ke depan. Ketahuilah, siapa yang pegang Roh Kudus, dia akan terus naik bukan turun. Dia akan jadi kepala bukan ekor. Dia akan dimampukan sekalipun dia tidak mampu. Dia mampukan kita untuk bisa masuk dan jadi pemenang. Maka dari itu saudara, revival kedua dibutuhkan. Hadirat Tuhan dan pengurapan lewat Roh Kudus. Maka saudara, kita akan bisa menang di tahun 2026 ini. Dan yang terakhir, untuk kita bisa mengalami revival Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi saksi yang mau mendeklarasikan. Ya, coba kita lihat. Mazmur 51 ayat 13 sampai 15 saya bacakan. Jangan membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka
Aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan penganggaran, supaya orang-orang yang berdosa berbalik kepadamu. Daud telah berbuat dosa. Daud telah berzina dengan Batseba. Daud membunuh suami Batseba. Daud mengambil istri orang jadi istrinya dia. Lalu dia bertobat karena Tuhan hukum dia, anaknya dibunuh Tuhan dan dia bertobat. Dan peristiwa ini Daud bilang ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Tuhan izinkan kita jatuh dalam dosa. Supaya apa? Daud bilang, supaya kamu menjadi kesaksian yang mendeklarasikan keselamatan bagi orang lain juga. Jadi kalau Tuhan izinkan saudara jatuh di dalam dosa, lalu saudara bertobat, saudara mengalami revival Tuhan, saudara bangkit dari dosa itu, supaya engkau jadi saksi buat orang yang juga melakukan pelanggaran yang sama dan kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan tuh izinkan saudara dan saya, kita jatuh di dalam dosa, supaya kita juga menjadi saksi buat orang-orang lain. Yang ketika mereka jatuh di dalam dosa, iblis kasih takut mereka, iblis selalu kasih doktrin mereka, kalau kamu berdosa, kamu datang sama Tuhan, Tuhan tidak akan ampuni kamu. Itu selalu didoktrin oleh iblis. Sehingga ada banyak orang yang jatuh di dalam dosa akan terus merasa jauh dari Tuhan. Ya. Dan merasa bahwa hidupnya tidak layak. Dan akhirnya dia terus di dalam dosa itu dan tidak pernah kembali kepada jalan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya diizinkan Tuhan jatuh di dalam dosa, lalu engkau bertobat dan kita bertobat, setiap kita mengalami pemulihan Tuhan, diizinkan itu, supaya nanti ketika kita sudah bertobat, kita ajak lagi mereka, ayo mari datang kepada Tuhan, Tuhan sayang kepada kita, meskipun kita hidup dalam lumpur dosa sekalipun. Daud bilang, Tuhan, aku jatuh di dalam dosa, tapi aku diizinkan Tuhan mengalami suatu kebangkitan oleh karya Roh Kudus. Aku membawa orang-orang berdosa lainnya, sehingga mereka juga bisa bertobat seperti aku bertobat. Coba kita baca lagi, Ibrani 2 ayat 18. Yesus Kristus, kenapa Tuhan harus jadi manusia? Ini jawabannya. Kalau saudara, banyak orang berkata, untuk apa Tuhan itu jadi manusia? Untuk apa? Dia kan Tuhan, ampuni sajalah dosa manusia. Tidak saudara, dia harus jadi manusia, merasakan semua penderitaan manusia dan harus mati seperti manusia. Supaya oleh kematian dan kebangkitannya saudara dan saya mengalami keselamatan dalam dirinya. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh ia sendiri telah menderita pencobaan. Ini ayat berbicara tentang Yesus, imam besar yang telah merasakan menjadi manusia, mati untuk dosa-dosa manusia. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus harus jadi manusia, Allah menjadi manusia, merasakan penderitaan manusia, dicobai oleh perbuatan yang ada di dalam dunia dan dosa, namun ia tidak berbuat dosa. Kenapa dia harus bisa dicobai? Kenapa dia harus mengalami pencobaan dan penderitaan manusia? Agar dia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, siapa yang pernah melalui suatu perjalanan akan bisa menjelaskan perjalanan itu. Siapa yang pernah menikmati suatu masakan akan mudah menjelaskan kepada orang yang belum menikmati makanan itu. Ya. Kalau dia hanya nonton orang cerita di TV, rasanya begini, lalu dia ceritakan ke orang lain, itu katanya makanan itu enak begini, tapi dia tidak pernah makannya. Tentu tidak sejelas dari orang yang pernah menikmatinya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan izinkan kita melalui
suatu pengalaman buruk. Sebenarnya tujuannya untuk jadi kesaksian. Ya. Saya pernah ada di masa itu. Maka dari itu lewat pengalaman pernah di masa itu, kita bersaksi bagaimana caranya kita keluar dari lumpur dosa itu. Jadi inilah pentingnya saudara, pemahaman. Kenapa Tuhan mau pakai saudara dan saya? Kenapa Tuhan mau pakai semua kita, meskipun kita adalah orang berdosa, pernah jatuh di dalam dosa. Kenapa Tuhan izinkan kita masih mengiring Dia dan melayani Dia? Karena ternyata Tuhan mengajarkan semua peristiwa-peristiwa yang pernah dialami Daud dengan satu tujuan besar, bahwa ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi kalau Tuhan izinkan kita melewati dosa dan mengalami dosa, supaya kita yang setelah bangkit dari dosa, keluar dan menerima pengampunan dari Yesus, bersaksi buat orang lain juga yang pernah mengalami hal semacam itu, bisa membawa mereka kembali dalam pertobatan. Jadi saudara, mari di akhir zaman ini kita harus jadi saksi. 2026 ini kita selamatkan jiwa, amin. Ya, bisa ya. Jadi di kantor, di tempat kerja, dimanapun, bersaksilah tentang keselamatan yang dari Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan kau ditolong Tuhan bersaksi. Kalau mereka lagi susah, saya juga pernah dulu susah seperti saudara. Dan saya rindu kita juga mengalami kasih Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama gabung di persekutuan GBSICC, karena di sana kita mengalami pemulihan Tuhan. Wow. Kalau semua kita 2026 ini semangat bersaksi saudara, saya percaya gedung gereja kita penuh. Amin. Amin. Bayangin saudara, satu orang saja bersaksi buat orang lain, maka dia bawa lagi itu penuh saudara. Ya. Berapa yang hadir di sini? Dan kemudian kita bersaksi satu hari, kita bersaksi satu orang, minggu depan kita bawa satu lagi, wah banyak saudara. Rindu enggak 2026 jadi saksi Kristus? Saya rindu setiap kita tahun depan menjadi doa kita, satu orang bawa satu jiwa. Amin. Ya, bersaksi buat minimal buat suami saudara, minimal bersaksi buat istri saudara, minimal bersaksi buat anak saudara yang enggak ibadah hari ini. Nah, yuk kita ke gereja. Tuhan bawa kita dalam pemulihan kalau di gereja. Di rumah kita hanya tidur-tidur aja atau bermain-bermain, saya tidak mendapat apa-apa. Kita datang ke gereja, mujizat dinyatakan. Ya, saya masih ingat cerita di mana Ibu Yumame waktu hilang motornya, hari Minggu dia datang berdoa di gereja. Pak Pendeta motor hilang, berdoa dulu. Kita berdoa. Dan puji Tuhan, minggu depannya, hari Minggu itu juga, hari ibadah itu juga, motor yang hilang kembali. Pas genap hari Minggu juga. Doanya hari Minggu juga motor hilang itu kembali, saudara. Jadi ternyata lewat persekutuan kita, ibadah dan mencari Tuhan, segala sesuatu itu terjadi yang mustahil, saudara. Ya, hari ini kalau saudara ada sakit, datang ke gereja, imani dengan yakin bahwa apapun, penyakit, benjolan sekalipun bisa kempes. Amin. Ya, tumor sekalipun bisa sembuh. Apapun terjadi saudara bisa sembuh. Ya. Orang vonis mati bisa hidup kembali. Saya masih ingat dulu Ibu Debo punya saudara itu yang perempuan dan datang ke gereja nih. Waktu kita berdoa memang sudah sekarat sekali. Ya. Saudara bilang, keluarga bilang ini sudah pasti mati nih. Tapi setelah saya doakan, kita juga sudah lupa lagi. Ibu Debo punya saudara itu. Pas dia datang ke gereja sini baru dia bilang, Bapak, saya dulu yang Bapak Pendeta doakan itu. Yang dulu orang bilang saya sudah bisa hidup lagi, pasti mati. Ternyata dia masih hidup. Ibu kah? Bisa berdiri saudara dan ikut ibadah.
Saya sampai heran sekali karena orang bilang dia sudah mati pasti. Jadi hari ini saudara kita percaya mujizat itu masih ada. Jadi lewat persekutuan pasti akan ada. Jadi kalau Tuhan izinkan saudara dan saya alami kejatuhan, keterpurukan, mungkin sakit disembuhkan, kita juga bersaksi buat orang lain yang sakit, agar mereka juga tidak patah semangat bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Mungkin kita tadinya adalah pengangguran, kita tidak punya pekerjaan, tapi lewat pelayanan dan doa-doa di gereja kita dapat anugerah Tuhan mendapatkan suatu anugerah Tuhan sehingga mendapat pekerjaan. Kita bersaksi juga buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, ayo gabung doa di kita. Ya, karena waktu kita gabung bersekutu bersama-sama di gereja, saya tes dan lulus tanpa ada bayar-bayar. Haleluya. Itu jadi kesaksian. Sehingga dengan kesaksian kita menyelamatkan orang lain yang tadinya putus semangat, yang tadinya benci dengan Tuhan. Ada banyak orang benci sama Tuhan karena dia merasa Tuhan tidak adil. Tuhan pilih kasih. Doa si A didengar, doa saya tidak dengar. Doa si B didengar, doa saya tidak dengar. Begitu terus menyalahkan Tuhan. Bawa orang-orang yang salah pikir ini, bawa orang-orang yang salah dan kecewa kepada Tuhan ini kepada Tuhan, dipulihkan hatinya, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dia jadi kesaksian yang mengubahkan setiap kita. Jadi saudara, inilah revival dari Tuhan, dan kita percaya kita harus siapkan hati kita. Revival bisa terjadi kapan saja, hari ini, besok, lusa, dan sampai Tuhan datang.